Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Stianisi dengan NIM 40014200083 dari jurusan Pendidikan IPA. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran yaitu Make a Match. Model pembelajaran ini dilakukan secara daring menggunakan Zoom Meeting. Pada pembelajaran Make a Match secara daring ini menggunakan quiz matching up untuk menggantikan kartu yang biasa digunakan dalam pembelajaran Make a Match. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya sebelumnya ya. Untuk ketua kelas silahkan untuk dipimpin doa bersama. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, setelah doa, Ibu akan presensi dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, nanti silahkan bisa jawab hadir. Untuk yang pertama, Anissa Gatu hadir. Hadir, Bu. Lalu Nurul Fadila hadir. Hadir, Bu. Wariwan dan Sari. Hadir, Bu. Desti Setioningrum. Hadir, Bu. Sally Amanda. Hadir, Bu. Cornelia Aprilia. Hadir, Bu. Putri Hoirunisa. Hadir, Bu. Nurrahma Endah. Hadir, Bu. Ardiana Ulfatun. Hadir, Bu. Yang terakhir, Romato Iza. Hadir, Bu. Oke, berarti semua hadir ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, ini sesuai dengan KD 3.5 dan 4.5. 3.5 ini menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Lalu KD 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi pembelajaran hari ini dimulai dengan penjelasan dulu tentang materi sistem pencernaan manusia, kemudian diskusi kelompok, kemudian membahas hasil diskusi, dan terakhir penutup ya. Lalu tujuan pembelajaran hari ini untuk memahami lebih mengenai sistem pencernaan manusia dan menuntun siswa untuk bekerja sama dalam kelompok dan memberikan pendapatnya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apakah sudah terlihat tampilannya? Belum, Ibu. Masih loading. Sudah, Ibu. Oke. Jadi sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan bertanya mengenai sistem pencernaan ya. Untuk pertanyaan pertama, di sini ada yang tahu nggak sih sistem pencernaan pada manusia itu seperti apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Endah. Sistem pencernaan pada manusia yaitu proses yang dilakukan organ yang ada di tubuh untuk mengolah makanan, Bu.
Ya, benar jawabannya Endah. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu proses yang dilakukan oleh organ tubuh untuk mengolah makanan. Kemudian nih ada pertanyaan lagi. Di sini ada yang tahu nggak organ-organ apa aja yang ada di sistem pencernaan manusia? Izin masuk, izin menjawab, Bu. Iya, Sally silahkan. Organ sistem pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya, jawabannya Sally benar ya. Jadi organ sistem pencernaan ini mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kira-kira akan diubah menjadi apa oleh sistem organ pencernaan? Ada yang bisa jawab? Izin masuk, izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Putri bisa dijawab. Makanan yang masuk dalam tubuh itu akan diubah menjadi energi, Bu. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, betul jawabannya Putri, betul ya. Jadi makanan yang masuk akan diubah menjadi energi melalui organ-organ sistem pencernaan manusia. Oke, ini Ibu akan jelaskan mengenai materi sistem pencernaan manusia. Baik, sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap lalu diubah menjadi energi. Fungsi sistem pencernaan ada 3. Yang pertama, menerima dan mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, memisahkan dan membuang sisa makanan. Yang ketiga, mengolah makanan yang masuk menjadi nutrisi dan energi bagi tubuh. Kemudian ada organ-organ sistem pencernaan manusia. Di sini ada mulut, ada kerongkongan, ada hati, kemudian di sini ada lambung, ada empedu, kemudian ada pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir ada anus. Oke, yang pertama organ sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan organ pertama dari sistem pencernaan manusia. Di dalam rongga mulut ini terdapat alat bantu proses yaitu seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi di sini sebagai pengunyah makanan agar makanan halus, kemudian lidah sebagai pengaduk makanan dan mendorong makanan agar dapat ditelan. Kemudian kelenjar ludah membasahi makanan agar mudah ditelan. Di sini terlihat ya gambarnya ya, ada gigi, ada lidah, kemudian ada kelenjar ludah yang berada di bawah lidah. Kemudian organ yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan dari mulut ke lambung ya. Kemudian lanjut, organ sistem pencernaan ketiga ada lambung, di mana lambung di sini ada 2 proses pencernaan yaitu secara kimiawi dan mekanik. Proses pencernaan secara kimiawi berlangsung melalui enzim-enzim. Proses mekanik juga terjadi di lambung oleh gerakan otot-otot lambung untuk menghaluskan makanan. Enzim yang berada pada lambung ini yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan HCl. Kemudian ada usus halus dan usus besar. Usus halus ini sebagai tempat penyerapan sari makanan melalui proses kimiawi menggunakan enzim. Kemudian yang usus besar ini proses pembusukan sisa makanan bersama Escherichia coli dan sebagai tempat penyerapan air yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian di sini ada organ rektum dan anus. Rektum ini merupakan bagian akhir dari usus besar yang dimana memiliki fungsi sebagai tempat penampungan pertama sisa makanan atau feses sebelum dikeluarkan oleh anus.
Nah, kalau anus ini adalah organ terakhir yang ada di sistem pencernaan manusia yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Oke, ini setelah penjelasan sebelumnya, Ibu akan membagi dua kelompok, masing-masing beranggotakan 5 anak. Untuk kelompok 1 ada Anissa Gatu, kelompok 1 ada Anissa Gatu, Nurul Fadilah, Wari, Hesti, dan Sally. Untuk kelompok 2, Cornelia, Putri, Endah, Diana, dan Iza. Jadi nanti kalian masuk ke breakout room untuk berdiskusi, untuk mengerjakan kuis yang nanti Ibu akan kirimkan linknya di room chat. Sebentar ya. Oke, linknya sudah Ibu kirimkan. Teman-teman bisa masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan. Kalian nanti bisa join lagi ke breakout room ya setelah ini. Oke, kelompok 1 bisa dimulai ya. Baik, Bu. Oke, dimulai ya teman-teman. Mana dulu nih yang mau dipasang? Itu yang usus besar dipasang gambar usus. Itu yang usus besar dipasang ke gambar usus. Ini ya? Hmm. Oke. Terus? Itu yang organ terakhir dipasang ke anus. Oke, terus? Yang jalan makanan dari mulut ke lambung dipasang ke kerongkongan. Oke, kelompok 1 bisa dilanjutkan ya. Ibu akan pindah ke kelompok 2. Ibu. Oke, untuk kelompok 2 bisa dimulai ya ini pengerjaannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, teman-teman, ini dimulai ya. Mana dulu yang mau dipasangkan? Itu yang gambar lambung dipasang ke lambung. Atau itu loh yang lambungnya itu di depannya capitan atau lambung itu loh. Terus mungkin untuk fungsi lambung coba dipasang ke itu yang paling bawah itu menyimpan dan mencerna makanan. Dan itu coba yang enzim pesin coba dipasang ke lambung. Oke, kelompok 2 bisa dilanjut ya. Nanti kalau sudah selesai bisa balik ke main room ya. Baik, baik, Bu. Baik, Bu. Oke, udah semuanya ya balik ke main room. Ini setelah ini kita membahas ya mengenai hasil kerja kelompok dari yang kalian kerjakan. Oke, ini hasil kerja dari kelompok 1
Silakan untuk kelompok 2 untuk menanggapi hasil dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin menanggapi, Bu. Seharusnya pada gambar usus besar bukan berpasangan dengan enzim pepsin, karena enzim pepsin itu sendiri berada di dalam lambung. Jadi enzim pepsin harusnya berpasangan dengan lambung. Kemudian pada bagian menyimpan dan mencerna makanan itu seharusnya berpasangan dengan fungsi lambung, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2 atas tanggapannya. Kemudian ini ada hasil dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 bisa menanggapi hasil dari kelompok 2. Baik, saya dari kelompok 1 izin menanggapi. Seharusnya untuk gambar mulut itu dipasangkan dengan organ sistem pencernaan makanan. Sedangkan pengunyah makanan dipasangkan dengan gambar gigi karena gigi berfungsi mengunyah makanan yang masuk dalam sistem pencernaan makanan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas tanggapannya mengenai hasil kerja kelompok sebelumnya. Sini sudah benar semuanya ya untuk memasangkan, dan di sini kebanyakan sudah pada bisa memasangkan sesuai dengan pasangannya. Jadi Ibu anggap semuanya sudah pada paham ya mengenai sistem pencernaan manusia. Kemudian di sini Ibu ingin bertanya apakah di sini ada yang masih belum paham? Ibu rasa semuanya sudah paham ya mengenai sistem pencernaan manusia. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba salah satu ada yang bisa menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya disimpulkan. Kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran hari ini yaitu sistem pencernaan manusia, yaitu proses yang dilakukan organ pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus, yang dimana mengolah makanan menjadi energi yang digunakan oleh tubuh. Oke, terima kasih Nurul atas kesimpulannya. Jadi nanti Ibu akan berikan LKPD di WhatsApp group setelah kelas ini. Dimohon nanti setiap kelompok untuk mengisi LKPD-nya ya sesuai dengan tadi tanggapan yang sudah diberikan oleh kelompok lain. Kemudian nanti ada evaluasi berupa pertanyaan melalui Google Form. Dan pertanyaan ini gampang ya, nggak susah. Jadi beberapa pertanyaan itu pilihan ganda. Silahkan nanti bisa dikerjakan setelah pertemuan ini. Sebelum kelas ditutup, mari kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Getu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga semangat selalu. Terima kasih. Pembelajaran model Make a Match telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.